Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Butia pada pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data, rataan hitung atau min untuk data kelompok. Dalam mencari rataan hitung untuk data kelompok, yang pertama ini metode yang biasa ya atau yang umum digunakan, itu ada X bar atau rataan hitung sama dengan sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Dengan FI itu adalah frekuensi kelas ke I, ini frekuensi kelas ke I ya, dan XI adalah nilai tengah kelas ke I. Nah, di sini ada contohnya. Hitunglah rata-rata data pada tabel di bawah ini. Ini adalah tabel untuk distribusi kelompok ya. Ini ada nilainya, kemudian di samping sini adalah frekuensinya. Kita bahas untuk mencari rataan hitungnya. Nah, ini kita tuliskan kembali ya. Tabelnya kita tuliskan nilai, ini intervalnya 41 sampai dengan 50, dan seterusnya ini frekuensinya 5, 9, 12, 14, 7, 3. Nah, ini jumlah frekuensinya atau jumlah FI-nya, atau sigma FI-nya kalau kita jumlahkan ini adalah 50. Nah, XI ini adalah nilai tengahnya. Nah, bagaimana cara mencari nilai tengah? Nilai tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Jadi ini kan jumlahnya 91 ya. Kalau kita bagi 2 itu hasilnya adalah 45,5. Nah, kemudian untuk yang ke bawahnya bagaimana? Nah, kita lihatnya gini nih caranya. Ya, ini panjang kelasnya, ini kan panjang kelasnya 10 ya. 51 kurangi 41 itu kan 10. Nah, berarti dari kelas pertama ini tinggal kita tambahkan dengan 10 aja untuk mencari nilai tengahnya ya. 45 kalau ditambah 10 hasilnya 55,5. Ini ditambah 10 lagi 65,5. Ya, ditambahkan 10 lagi 75,5. Kemudian ditambah 10 85,5. Dan ini ditambahkan 10 lagi 95,5. Ya, kemudian FI dikalikan dengan XI, ini berarti FI 5 dikalikan dengan 45,5. Diperoleh hasilnya adalah di sini yang pertama 227,5. Ya, ini 9 kali 55,5, 499,5, dan seterusnya ini tinggal dikalikan ya. FI dikalikan dengan XI. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari jumlahnya dari setiap tabel atau kolomnya ini. Ya, ini di sini tadi sudah ada ya. Sigma FI ini adalah sigma FI. Kemudian ini adalah sigma FI kali XI. Nah, sekarang kita cari rataan hitungnya. Ingat tadi rumusnya, rataan hitungnya sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Ya, sigma FI XI-nya di sini adalah 3455. Berarti kita tuliskan ya, 3455 dibagi dengan sigma FI-nya 50. Sehingga diperoleh nilainya adalah 69,1. Kemudian untuk metode yang kedua, ini dengan simpangan rata-rata. Formulanya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah dengan sigma FI DI dibagi dengan sigma FI. Ya, X bar S di sini adalah rataan sementara, kemudian FI adalah frekuensi kelas ke I, dan DI ini adalah XI dikurangi dengan X bar S. Ya, XI itu adalah rataan tengah, nilai tengah, maaf ya, bukan rataan tengah, tapi nilai tengah. XI adalah nilai tengah, X bar S adalah rataan sementara. Nah, kita ini ambil contoh yang sama ya, agar kita bisa membandingkan apakah jawabannya sama. Hitunglah rata-rata pada tabel di bawah ini tabelnya masih sama seperti yang contoh. Tuliskan kembali tabelnya, ya, nilai FI, kemudian XI tadi kita sudah cari ya, sudah tahu ya nilai-nilainya untuk XI, nilai tengahnya. Kemudian DI. DI adalah XI dikurangi dengan X bar S. Nah, kita untuk menentukan rataan sementara, kita bebas memilih datanya. Ya, dari data XI ini, kolom XI. Kita perhatikannya di kolom XI. Yang biasanya, umumnya itu diambil di data yang tengah. Nah,
untuk kali ini misalkan ini diambil X bar S-nya ini adalah 75,5 ya. Maka DI ini adalah XI dikurangi dengan X bar S. Ya, DI adalah XI dikurangi dengan X bar S ya. Kalau di sini untuk yang kelas keempat dulu ini kalau DI-nya berarti kan 0 ya. Kan XI-nya 75,5 dikurangi X bar S-nya 75,5, hasilnya 0 kan. Nah, sekarang yang kelas pertama ini 45 dikurangi 5 dikurangi 75,5, ini hasilnya adalah negatif 30. Kemudian 55,5 dikurangi 75,5 berarti negatif 20. 65,5 kurangi 75,5 negatif 10 ya. Ini tadi 0, ini juga sama nih positif 10. Yang ini 20. Ya. 85,5 kurangi 75,5 kan 10. 95,5 dikurangi 75,5 adalah 20. Nah, sekarang FIDI berarti FI kalikan dengan DI. 5 kalikan negatif 30 berarti negatif 150 ya. Ini negatif 180. Kemudian negatif 120. Ini 0 ya. 70 dan 60. Ya, seperti ini bentuknya. Kemudian tinggal dicari aja jumlahnya untuk nantinya kita bisa mencari nilai rata-rata hitungnya. Ya, ini dijumlahkan aja kolomnya. Ini sebagai sigma FIDI. Ini sigma FI. Nah, untuk mencari rata-ratanya tadi rumusnya adalah X bar S ditambah sigma FIDI dibagi dengan sigma FI. X bar S-nya tadi adalah 75,5. Ya, berarti kita tulis 75,5 ditambah dengan, ini kalau dijumlahkan, FIDI dari kelas pertama sampai dengan yang terakhir, jumlahnya adalah negatif 320. Ya, berarti kita tulis negatif 320 dibagi dengan 50. Ya, 75,5. Nah, ini karena ada tanda negatif, ya, berarti di sini tandanya berubah menjadi negatif ya. Positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Ya, 320 kalau dibagi dengan 50, negatif 320 dibagi 50 itu negatif 6,4. Sehingga kita peroleh 75,5 dikurangi 6,4 adalah 69,1. Nah, ini jawabannya sama ya, seperti contoh yang pertama tadi. Dan contoh yang kedua ini jawabannya ternyata sama. Untuk metode yang ketiga, di sini adalah metode pengkodean atau coding. Ya, formulanya adalah X bar atau rataan hitung sama dengan X bar S ditambah sigma FI UI dibagi dengan sigma FI dikalikan dengan P. Dengan X bar S ini adalah rataan sementara, FI frekuensi kelas ke I, UI ini adalah XI dikurangi X bar S dibagi dengan P panjang kelasnya, atau dengan kata lain DI dibagi dengan P. Ya, DI sama seperti sebelumnya ya. P ini adalah panjang kelas. Nah, ini kita masih sama mengambil datanya, data yang sama, kita akan mencari rata-rata hitungnya menggunakan metode pengkodean. Berarti kita perlu menyediakan 3 kolom lagi, yaitu DI, UI, dan juga FI UI. Ya, masih ingat ya tadi cara mencari DI? DI ini adalah XI dikurangi dengan X bar S. Ya, tadi kita ambil X bar S-nya adalah 75,5 ya. Ini sebagai X bar S. Ini tadi negatif 30 ya. Negatif 20. Ini kan kalau dikurangi ya. 65,5 kurangi 75,5 itu negatif 10. Di sini 0. Ini 10. Dan ini 20. Kemudian UI itu adalah DI dibagi dengan P. Ya, panjang kelasnya di sini adalah 10 kan. 51 kurangi 41 itu kan 10. Ini panjang kelasnya. Berarti DI dibagi dengan P. Ini kan DI-nya 30 dibagi dengan P-nya 10, berarti negatif 3 ya. Kemudian ini min 20 bagi dengan 10 negatif 2, min 10 bagi 10 negatif 1, 0 bagi 10, 0. 10 bagi 10, 1. 20 dibagi 10, 2. Ya, kemudian ini FI kali UI. FI kali UI, 5 kali negatif 3, negatif 15.
9 kali negatif 2, negatif 18. 12 kali negatif 1, negatif 12, ini 0. Ini 7 ya, ini 6. Ya, ini kalau kita jumlahkan, ini berarti min 20 ini habis ya. 10 ini habis, berarti tersisa negatif 30. Yang ini min 2 dan 2 habis, min 1 dan 1-nya habis, tersisa negatif 3 kan? Ini kalau dijumlahkan itu nilainya adalah negatif 32. Ya, jadi seperti ini ya bentuk tabelnya ya. Dengan formulanya di sini X bar S ditambah sigma FI UI dibagi dengan sigma FI dikalikan dengan panjang P. Ini sebetulnya hampir sama seperti untuk mencari rataan hitung menggunakan rataan sementara yang sebelumnya ya, simpangan rata-rata. Nah, ini X bar S 75,5 ditambah sigma FIUI-nya negatif 32, berarti kita tuliskan dibagi dengan sigma FI-nya 50 dikali panjang kelasnya. Nah, ini kan bisa dibagi ya, nolnya udah bisa hilang. Ini hasilnya kita peroleh 75,5, negatif 32 dibagi dengan 5, itu negatif 6,4. Kalau ini dikurangkan, hasilnya adalah 69,1. Jawabannya sama. Ya, jadi untuk metode yang kedua dan metode yang ketiga sebetulnya itu angkanya akan lebih kecil sehingga kita menghitungnya akan lebih mudah. Ya, tapi memang untuk mengisi tabelnya akan lebih banyak. Tapi kalau untuk metode yang pertama tadi, metode yang biasa, angkanya cenderung lebih besar sehingga kita untuk menghitungnya sedikit kesulitan, ya. Cara mencari rataan hitung atau min untuk data kelompok, kalian boleh memilih salah satu dari metode yang ada yang menurut kalian mudah. Dan kalau kalian masih kurang memahami dalam video ini, kalian bisa mengulang terus sampai kalian benar-benar paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.